غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. السادس أن لا يمر بين يدي الناس ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط حتى لا يمرون بين يديه، أعني بين يدي المصلي، فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يقف 40 عاما خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يكون الرجل رمادا رمديدا تزروه الرياح خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقد روي في حديث آخر في المار والمصلي حيث صلى على الطريق أو قصر في الدفع، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما بذلك لكان أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. والأسطوانة والحائط والمصلى المفروش حد للمصلي، ومن اجتاز به فينبغي أن يدفعه. قال صلى الله عليه وسلم: ليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان إلى آخر. Makna daripada kalamul Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah yang keenam daripada adab-adab Jumat, agar tidak liwat di hadapan orang-orang yang sembahyang. Jangan melibas, artinya di hadapan orang yang sembahyang. Dan ia duduk dekat tiang atau dinding sehingga mereka tidak dapat lewat di muka, yakni di depan orang yang salat. Nah, di sini adalah Imam Ghazali menerangkan sesuatu yang sunat dilakukan oleh orang yang hendak sembahyang, antara lain adalah menggunakan sutrah. Menggunakan sutrah itu termasuk penyempurna sembahyang, sunat hukumnya. Sutrah itu artinya adalah sesuatu benda, sesuatu barang yang tingginya sekitar 2/3 hasta diletakkan di depan orang yang salat, dan jarak antara kaki orang yang salat itu dengan barang tersebut kada lebih daripada 3 hasta. Jadi sutrah itu bisa berupa dinding, bisa berupa tiang, bisa berupa tungkat yang ditajak, bisa berupa sajadah, bisa berupa garisan. Tujuannya sutrah itu apa? Supaya orang kada boleh lewat di depan, di hadapan orang yang sembahyang tersebut. Itu gunanya sutrah tadi. Kalau ada orang yang lewat di antara orang sembahyang dengan sutrahnya, ada yang meliwat di mukanya, itu sesuatu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk dosa besar.
Nah jadi artinya sunat kita sembahyang baik di rumah, baik di masjid, baik dimanapun menggunakan sutra itu. Urutannya dinding atau tiang yang kita hadapi. Atau kada ada dinding, kada ada tiang, misal di tanah lapang kita tajak tungkat di hadapan kita sembahyang itu. Tungkat itu tingginya minimal sekurangnya 2/3 hasta. Kada ada tungkat, sajadah diurat. Sajadah kada ada, garis di hadapan kita. Nah itu tujuannya adalah supaya sembahyang kita kada terganggu oleh orang yang liwat di hadapan. Karena orang liwat di antara sutra itu orang yang melakukan suatu dosa yang besar. Jadi kalau kita ke masjid, yang dicari dahulu adalah saf pertama. Karena saf pertama ini langsung menghadap dinding biasanya. Nah otomatis orang yang sembahyang di saf pertama itu, sembahyang sunat kan misalnya di saf pertama, ini sudah punya sutra. Karena dinding masjid sutranya. Nah kalau ada orang yang liwat antara inya sembahyang dengan dinding masjid itu, hukumnya adalah haram. Kalau kada dinding, boleh juga tiang. Tiang-tiang ini, nah, tiang-tiang di masjid-masjid. Nah, sembahyang kita menghadap tiang, atau sedikit ke kanan dari tiang atau ke kiri dari tiang. Nah, maka tiang itu menjadi sutra bagi kita. Misalnya kada ada tiang, ada sajadah, sajadah urak. Nah, maka antara batis kita sampai ujung sajadah itu ngarannya adalah sutra, nang kada boleh diganggu, diliwati oleh siapa juga pun. Nah, urutan tertibnya itu menentukan. Artinya yang pertama dinding atau tiang. Misal di masjid, di musala, dinding ada, tiang ada. Kita sembahyang kada menghadap dinding, kada menghadap tiang, tapi maurak sajadah. Nah itu maurak sajadah hukumnya adalah sia-sia. Kenapa? Karena kedudukan sajadah itu kalau kada ada dinding atau tiang, sia-sia, sama ya kada bersutrah ngarannya. Di rumah misalnya, dinding ada di muka, dinding rumah, dinding kamar, sembahyang jauh pada dinding, pasahapan diurak, itu kada berpahala. Kenapa? Karena meninggalkan yang lebih tinggi martabatnya, mengambil yang lebih rendah. Jadi urutannya itu dinding atau tiang sama, kemudian tungkat ditajak amunnya kawa, kada ada tungkat hanya sajadah nomor 4-nya. Nah kalau kita masuk masjid, kita dituntut agar jangan sampai melibas orang sembahyang. Orang sembahyang sunat kenapa jangan dilalui, kecuali orang ini taksir. Arti taksir kenapa? Dinding ada kosong kada dihadapinya, tiang ada kosong kada dihadapinya, diuraknya sajadah di tengah-tengah masjid. Nah itu boleh aja kita melibas di tengah-tengahnya itu. Kenapa? Ini menyia-nyiakan tempat yang mestinya ditempatinya. Jadi kalau kita ke masjid atau di rumah hendak sembahyang, kita disunatkan dahulu mencari sutrah tadi, dinding atau tiang. Bila kada ada tungkat, bila kada ada hanyar sajadah. Agar tidak liwat di hadapan orang-orang dan ia duduk dekat tiang atau dinding. Jadi kalau kita memilih tempat di masjid, di musalla, di langgar, kita milih tempat segan sembahyang itu, pilih parak dinding atau parak tiang. Sehingga mereka tidak dapat lewat di muka, yakni di depan orang yang salat. Sesungguhnya hal itu tidak memutuskan salat. Andai kata kita sembahyang misal di muka kita ada dinding, ada orang lewat di tengah-tengah sini, sembahyang kita kada terganggu, sembahyang kita kada batal kada. Tetapi dilarang orang lewat.
Amunnya nikat juga liwat sembahyang kita kan ada gangguannya. Lepas rusak sembahyang nggak ada. Cuma nang liwat itu nang berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyakifa arba'ina aman khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Artinya sungguh berhenti selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada ia liwat di depan orang yang sedang salat. Misal kada ada jalan lain hendak keluar, kada ada jalan lain hendak masuk ke masjid, orang sembayangan rapi, sapnya sudah teratur. Nah, lebih baik kita menunggu ujar Nabi 40 tahun daripada kita meliwati orang nang sembahyang itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyakuna ar-rajulu ramadan rimdida bacaannya tazruhur riyah khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Artinya sungguh seseorang menjadi abu yang diterbangkan oleh angin itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang salat. Kecuali orang yang sembahyang tadi menyia-nyiakan haknya, nah itu ada jadi masalah. Sembahyang di Muhar Lawang misalnya, di Muhar Lawang tuh hibak dahulu masjid ke di mana-mana kah, yang di pemulaan Lawang tuh hibak. Nah itu orang yang kadang menjaga kehormatan dirinya. Andai kata kita langgar resapnya, kita kada berdosa. Kenapa? Inya seorang menyia-nyiakan dirinya untuk dilanggar. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis lain mengenai orang yang liwat dan orang yang salat di mana ia salat di jalan atau ia taksir pada penulakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mar baina yadayil musalli wal musalli bacaannya wal musalli ma alaihi ma bidzalik lakana ayyakifa arba'ina sanatan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Artinya seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat dan orang yang salat bacaannya dan orang yang salat dan orang yang salat itu mengetahui akan apa yang ada atas keduanya, maksudnya dosanya, niscaya ia berhenti 40 tahun itu adalah lebih baik daripada ia lewat di depannya. Jadi ini ancaman Rasulullah baik kepada orang yang lewat di hadapan orang sembahyang lawan orang sembahyangnya juga. Orang nih sembahyang di tengah jalan, otomatis ingin dilewati orang karena di tengah jalan sembahyang, tempat lain masih ada kosong, sembahyang di tengah jalan, orang lewat di mukanya, inyanya nang salah, inyanya nang berdosa. Menurut dalam hadis ini, kita sembahyang di tengah jalan, orang nang lewat di hadapan kita ada berdosanya, kita nang salah, kitanya nang sembahyang di tengah jalan itu nang berdosa. Nah, atau lagi umpamanya kita sembahyang menghadap dinding, menghadap tiang, cukup syarat. Ada orang yang lewat di tengah-tengah kita, kita kadang menghalangi lawan tangan. Menurut ulama yang mengambil zahir hadis ini, itu pun berdosa. Nang lalu berdosa, nang sembahyang pun berdosa juga. Kita sembahyang di saf pertama menghadap dinding, jarak antara batis kita kada lebih dari 3 hasta, berarti cukup syarat ngarannya ini.
Tahu-tahu ada orang melibas di hadapan kita, nah berjalan. Kada kita halangi, kita berdosa. Mesti dihalangi lawan tangan. Jangan lewat di sini artinya. Nah, jadi hadis ini menurut Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub merupakan ancaman bagi keduanya, bagi orang nang sembahyang dan bagi orang nang liwat di hadapannya. Seandainya orang yang liwat di depan orang salat nang melibas nih, dan orang yang salat itu mengetahui akan apa yang ada atas keduanya daripada dosa, maksudnya niscaya ia berhenti 40 tahun itu adalah lebih baik daripada ia lewat di depannya. Nah, kalau sudah kita sembahyang berjamaah, itu sab itu sudah jadi sutrah masing-masing. Imam sutrahnya dinding masjid umpamanya. Sab nang pertama sutrahnya ia sutrah imam. Orang nang sembahyang di sab kedua sutrahnya ia orang nang di sab pertama. Orang sembahyang di sab ketiga sutrahnya orang nang di sab kedua. Orang sembahyang di sab keempat sutrahnya orang nang di sab ketiga. Jadi kalau sudah sab itu rata, misal sab pertama penuh, sab nang kedua penuh. Nah, kita kada boleh liwat di tengah-tengah sini kalau orang ada sembahyang. Karena sab kedua ini sutrahnya adalah orang-orang nang berdirian, orang-orang nang sembahyangan di sab pertama itu. Asalkan jarak antara sab ke sab itu kada lebih dari 3 hasta. Kalau lebih pada 3 hasta itu sudah kada cukup syarat untuk dijadikan sutrah ngarannya. Misalnya peimaman itu gana mihrab masjid itu panjang, maksudnya 4 meter. Kalau si imam sembahyang di parak sini, sehingga antara imamnya ke dinding itu misal 3 meteran lagi, nah imamnya sembahyang ada besutra, mesti diulahkan di hadapan imam itu ada kayu kah, ada dampar tinggi kah, supaya imamnya ada beisian sutra. Karena jarak antara imam dengan dinding peimaman itu terlalu jauh, lebih daripada 3 hasta. Tiang dinding dan tempat salat yang dihamparkan sajadah itu adalah batas bagi orang yang salat. Maka barang siapa yang melewatinya, maka sayogianya untuk ditolak. Sembahyang misal di saf kedua, ini saf pertama di hadapan kita di saf kedua. Ada orang nak liwat, nah kita disuruh mengandang lawan tangan supaya jangan liwat di hadapan kita. Ada yang mengatakan sunat, kita mengandang itu, ada yang mengatakan wajib. Maka sayogianya untuk ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyadfa'ahu fa in aba falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Artinya agar ia menolak. Jika ia enggan, maka agar ia menolaknya. Dan jika ia enggan, maka hendaklah ia membunuhnya. Karena sesungguhnya itu adalah syaitan. Ini 2 kali kita menolak, yang ketiga menguntau. Jadi dikandang sekali, atapinya mengarasi. Kita kandang juga masih, atap mengarasi. Yang ketiga dikuntau itu. Kenapa? Karena jar Nabi itu syaitan. Artinya apa? Andai kata orang tersebut mati karena kuntawan kita itu, kita kada dikisas, kita kada berdosa, karena orang itu perai darah dagingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyadfa'hu fa inna falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Menguntau waktu itu yang ini sambayang menguntau mendatangi bahasa itu kada asli lagi. Ini menguntau parahatan itu.
liyadfa'hu fa in aba falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Artinya agar ia menolaknya, jika ia enggan maka agar ia menolaknya, dan jika ia enggan maka hendaklah ia membunuhnya, karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Jadi kita lakukan 3 kali itu dalam keadaan sembahyang. Sama halnya orang minta kawani di saf belakang. Nah, itu dilakukan sesudah kita sembahyang. Jangan kita melakukan sebelum kita sembahyang. Misal di saf pertama hibah, saf pertama hibah, datang kita, di mana kita mengambil posisi imam. Saf pertama hibah, masjidnya luas misalnya 30 meter, di mana kita mengambil posisi berdiri. Apakah di ujung sebelah kanan sana? Nah, nang bujurnya kita mengambil posisi itu di belakang imam. Ambil ke kanan sedikit. Di situ kita memulai saf. Nah, memulai saf. Di belakang imam ke kanan sedikit. Nah, di situ kita Allahu Akbar. Surangan. Sesudah kita Allahu Akbar, hanya kita boleh menarik orang di muka untuk menggani kita, mengawani di belakang ini. Takbir dahulu hanya menggatuk nang di muka. Bila nang di muka dia dan di belakang ini sudah takbir nang di belakang, inya menggawil kita nang di muka, kita sunat membantu inya mundur supaya jadi saf di belakang. Bila belum mengangkat takbir dan di belakang ini menggatuk kita jangan melayani itu. Kenapa sebabnya? Karena kita nang jadi korban. Begitu kita mundur ke belakang, kita saurangan di saf ngarannya. Ini belum sembahyang lagi, kita nang jadi saurangan. Nah, jadi supaya jangan ada nang surangan di belakang itu, Allahu Akbar dahulu, hanya gatuk nang di muka. Jadi kedua-duanya di belakang nih kada ada sorangan sembahyang. Nah, sama dalam halnya masalah menolak orang yang lewat di hadapan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menolak orang yang lewat di depannya sehingga ia membantingnya. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Beliau memakai sutra, memakai aturan-aturannya tadi. Ada yang lewat di hadapan sidin, halangi sidin. Kada maasi banting sidin. Lalu barangkali laki-laki tadi memeganginya, lalu ia minta tolong atasnya pada Marwan. Lalu ia minta tolong atasnya pada Marwan. Marwan ini gubernur Madinah waktu itu. Artinya mengaduakan bahasa kitanya. Nang dibanting itu mengaduakan ke gubernur. Kada terima. Dipanggil gubernur Abu Sa'id ini, kan apa ikan sembahyang membanting orang itu. Lalu ia mengkabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan demikian itu. Nabi yang menyuruh itu. Jika ia tidak mendapatkan tiang, nah kalau tidak tiang misal, maka hendaklah ia menegakkan sesuatu di mukanya, tongkat. Panjangnya tingginya sekitar 1 hasta, minimal 2/3 hasta, agar menjadi tanda bagi batasnya. Nah, jadi artinya sutra itu hukumnya sunat. Baik sembahyang surangan, baik sembahyang berjamaah, baik sembahyang di masjid, baik sembahyang di rumah, baik laki-laki, baik bini-bini, dianjurkan, disunnatkan bersutrah itu. Artinya sembahyang jangan jauh pada dinding rumah, jangan jauh pada tiang, kadada urak sajadah. Tapi kita ingat bahwa sajadah itu kada berfungsi, sajadah kada jadi pahala amunnya kita kada menggunakan dinding, padahal dinding ada. Misalnya kamar rumah misalnya gana
dinding kamar rumah kawa, sembahyang nggak situ kita menghadap dinding rumahan itu, dinding kamar itu kawa, tapi kita jauh pada dinding, kita urak sajadah, nah itu kita kada dapat pahala sutra, kada dapat, karena kita meninggalkan dinding tadi.